Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi dengan kami di Rafli Hakiki Channel, yang mana sekarang baru bisa kami aktivitas lagi ke kebun. Sebenarnya ini malas teman-teman untuk melakukan aktivitas ke kebun, karena di daerah kami ini hingga saat ini masih musim kemarau yang sangat ekstrim teman-teman. Bisa dengan perhatikan sekarang ini pun tidak begitu full siang hari. Keadaan batang kopi sekarang sudah mulai layu-layu, dan bahkan ada yang sudah mati teman-teman. Dan ini pun pelindungnya tuh, pakai lamtoro saya teman-teman, pakai lamtoro. Jadi kami ini berbicara di kapasitas di daerah kami. Monggo silahkan bagi teman-teman yang ingin meniru trik-trik kami, silahkan. Yang tidak sesuai dengan apa yang biasa teman terapkan di kebunnya, silahkan juga, gak jadi masalah. Silahkan diterapkan yang biasa teman-teman lakukan setiap tahunnya. Di edisi kali ini kita akan bahas kembali tentang penyimpanan bahan, yang mana sekarang sudah memasuki bulan 10. Seharusnya sekarang sudah kita start awal pemeliharaan bahan-bahan baru untuk tahun 2025 yang akan berbuah. Penyimpanan bahan di 2023 ini akan berbuah nantinya di 2025, dan itu akan berbunga nantinya di 2024. Seperti apakah bahan yang harus kita pelihara dan titik tumbuhnya di daerah mana yang harus kita pelihara pula. Banyak sekali yang beranggapan bahwasanya bahan itu ketika musim saat ini tumbuh yang sudah mencapai 4-5 ruas sampai 7 ruas kita pelihara, takutnya nantinya di bulan 11-12 dia takut tidak tumbuh bahan. Namun kalau bagi kami, sekali lagi kami mohon maaf, kami berbicara di kapasitas di kebun kami sendiri. Dan sekarang keadaannya seperti ini. Ya mohon maaf teman-teman kalau kopinya sekarang sudah layu seperti ini, namun tidak jadi masalah meskipun layu, yang penting nggak kering teman-teman. Kita lihat dari mata yuyunya masih, alhamdulillah masih jadi teman-teman. Masih jadi yang seperti ini, insya Allah masih jadi. Semuanya seperti ini teman-teman. Yang penyimpanan bahan kemarinnya di bulan 12 seperti ini. Beginilah ketika kita harus mengenal karakter dari semua klon yang kita kembangkan di kebun kita masing-masing. Ada satu klon itu yang memang pertumbuhannya itu sangat pesat, makanya kita jangan terburu-buru di dalam penyimpanan bahan tersebut. Ada pula yang memang agak begitu lambat. Kalau agak begitu lambat kayak Tugu Sari dan lain sebagainya, kalau di daerah kami sekarang di bulan ini bahan itu sudah mencapai 1-2 ruas paling panjang. Itu yang biasa kami lakukan. Namun kalau yang seperti ini bulan 12 saja penyimpanan bahan sebesar ini teman-teman. Ini B0 kemarinnya, sekarang masuk B1. Bisa kita hitung dari pangkal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mencapai 13 ruas. Yang berbunga full itu sampai 12 dompol teman-teman. Sampai sana. Tidak apa-apa, yang ini tidak jadi masalah meskipun layu seperti ini. Gak jadi masalah, yang penting mata yuyunya ini tidak mengering teman-teman. Kalau masih seperti ini, insya Allah jadi ini. Yang seperti ini. Udah hukum alam ini teman-teman, tidak bisa kita melawan kodrat dari Allah. Musim kemarau itu ya seperti inilah ketika musim kemarau. Kita terima aja, semoga cepat turun hujan di daerah kami, khususnya di daerah kami dan daerah teman-teman masing-masing. Karena sebagian di daerah kami sudah memasuki musim penghujan teman-teman. Kita kembali pembahasan bagaimana ketika kita akan melakukan penyimpanan bahan. Yang seperti inilah bahan yang sesungguhnya untuk daerah kami. Nih, yang tumbuh-tumbuh yang kecil-kecil. Ini masih memasuki 1 ruas. Inilah bahan yang sesungguhnya untuk tahun 2025. Ini bahan yang sesungguhnya teman-teman. Jangan kita beranggapan tidak takut tumbuh untuk bahan tersebut.
ketika memasuki musim penghujan atau bulan 11-12. Di musim kemarau pun, di musim kemarau seperti ini yang sangat ekstrim, ini mau tumbuh yang seperti ini. Apalagi di musim penghujan. Di musim kemarau pun, kalau di daerah kami masih seperti ini bahan-bahannya. Jadi saya tidak pernah beranggapan tidak takut tumbuh bahan. Ini bahan-bahan. Ini asli bahan untuk tahun depan. Makanya di daerah kami khususnya tidak pernah kami lakukan penyunatan dan lain sebagainya. Nggak pernah. Jadi kalau memang tidak fix bahan itu tumbuhnya di bulan 10 atau sampai bulan 12, maka tidak pernah kami lakukan untuk penyimpanan bahan. Silahkan, kami hanya berbicara di kapasitas di daerah kami masing-masing khususnya. Monggo silakan bagi teman-teman yang selalu penyimpanan bahan itu di bulan 9, di bulan 8, di bulan 7 selesai pemangkasan dan lain sebagainya, silahkan. Itu bermacam-macam pengalaman jenengan masing-masing. Namun kalau kami pribadi ya silahkan, kalau sekiranya tip kami ini bermanfaat silahkan diambil. Kenapa saya bisa simpulkan di bulan ini untuk penyimpanan bahan? Karena di bulan 10 ini hal yang tepat nanti penyimpanan bahan yang kita harapkan nanti ketika bahan ini tumbuh besar yang seperti ini, yang masih memasuki satu ruas ataupun masih belum satu ruas seperti ini, yang ini nantinya dia akan full ngatung, dia akan berbuah full meskipun memasuki B1 sekalipun seperti ini. Ini yang kita harapkan. Ini penyimpanan bahan di bulan 12 seperti ini, apalagi nanti di bulan 10 yang seperti ini teman-teman. Bisa kita bayangkan berapa ruas yang akan berbuah ini. Ini di bulan 12 pun dia berbuahnya itu sampai 12 dompol sampai ujung sana. Dan itu pun jadi semua teman-teman. Alhamdulillah jadi. Yuk, nih. Nih. Yang seperti ini jadi teman-teman. Yang seperti ini jadi. Keblur masih teman-teman. Yang seperti ini jadi. Penyimpanan bahan di bulan 12 masih seperti itu. Makanya kita bisa hitung mundur dari situ. Ketika penyimpanan bahan itu di bulan 10 ataupun bulan 11, maka kita buahkan bahan-bahan tersebut nantinya hanya memasuki B1. Jadi untuk penyimpanan bahan B2-nya, filter untuk bahan B2-nya hanya toleransi beberapa ranting saja. Kalau kami setiap tahunnya yang kita lakukan seperti itu teman-teman. Setiap tahunnya seperti itu. Ya monggo silahkan. Terus titik tumbuhnya kalau bisa teman-teman titik tumbuhnya yang agak dekat dari yang seperti ini. Ini awal penyambungan di sini. Jadi yang kita simpan paling tidak 1 jengkal atau 20 cm dari awal titik tumbuh penyambungan, itulah yang kita simpan bahan-bahan. Jadi kalau terlalu jauh ke sini, jangan kita lakukan penyimpanan bahan lagi. Bukannya tidak bagus, bukannya tidak baik. Namun lebih baik itu dekat dari sumbu, tujuannya karena nutrisi yang diberi pada batang kopi ini setiap tahunnya, pupuk yang kita beri itu cepat terserap ketika bahan yang kita simpan itu agak dekat dari sumbu. Itu cuma tujuannya. Tidak ada yang lain. Kalau masalah agak jauh, terus agak jauh lah pokoknya dari sumbu ini, lalu kita permasalahkan, oh ya tidak, mau kita tunggu yang dekat. Kalau yang dekat itu tidak mau tumbuh, meskipun agak jauh pun, kalau memang itu yang dekat itu nggak ada, nggak jadi masalah, kita simpan yang agak jauh. Namun kalau memang ada yang lebih dekat, ya kita pelihara yang lebih dekat. Itu cuma tujuannya, nggak ada yang lain teman-teman, tujuannya seperti itu. Terus bahan-bahan yang seperti ini kita biarkan terlebih dahulu. Meskipun bolak-balik sekalipun seperti ini kita biarkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah musim penghujan baru kita lakukan sortasi. Yang seperti ini fix, yang seperti ini kita jadikan bibit saja. Kita jadikan entres saja yang seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4. 4 ruas yang seperti ini kita jadikan bibit saja. Yang fix bahannya seperti ini. 1, 2, 3,
4 yang seperti ini masih memasuki 1-2 ruas. Yang sudah memasuki 4 ruas kita lepas nantinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.